warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Wakil Kepala SMA Negeri 1 Sumeneb, Bapak Ivan. Yang saya hormati Bapak Harsani selaku guru pengajar praktik yang alhamdulillah hadir pada hari ini. Yang saya hormati para Bapak Ibu guru yang hadir pada kegiatan hari ini. Pertama-tama mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan nikmatnya kita diberi kesempatan untuk berkumpul dalam sebuah ruangan dalam rangka kegiatan pendampingan individu dua nanti yang merupakan kegiatan dari guru penggerak pada hari ini. Salam dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad SAW, Nabi kita yang mengajarkan kita untuk senantiasa terus belajar, meningkatkan kemampuan dan pemahaman kita tentang agama, tentang hidup dan tentang profesi dan lain sebagainya. Bapak dan Ibu sekalian, mari kita awali kegiatan kita pada hari ini dengan pembacaan Fatihah dengan harapan mudah-mudahan acara kita berjalan lancar dan membawa kebaikan untuk sekolah kita di masa yang akan datang. Ala hadin ya wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Terima kasih, mudah-mudahan dengan Fatihah tersebut acara kita sesuai dengan apa yang kita harapkan. Selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada para hadirin Bapak Ibu sekalian dimohon untuk berdiri. Dilanjutkan dengan Teruslah maju menuju kemenangan.
Bangsa bergandeng tangan menggapai harapanmu, wujudkan tekadmu teruslah maju menuju kemenangan. Isilah untuk masa depan, jadikan insan-insan yang bertakwa. Misi kita untuk masa depan, para hadirin diperkenankan duduk kembali. Bapak dan Ibu sekalian, selanjutnya adalah pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Bapak Ar-Rahman. Kepada beliau kami persilakan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kami sampaikan. Selanjutnya adalah sambutan Kepala SMA Negeri 1 Sumeneb kepada Bapak Ivan selaku Wakil Kepala Sekolah. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Harsani Garib selaku pengajar praktik, jauh-jauh sudah hadir ke sekolah kami ini dari SDN 4 Sawakan, Pak ya. Jauh sekali Bapak Ibu, dari Arjasa, dari Kangen itu masih nyebrang lagi dan harus transit di Kangen semalam ya. Yang juga kami hormati Bapak Ibu peserta PI kedua ya, yang kami banggakan rekan kami Bapak Januar Anton selaku CGP pada PGP Angkatan ke-11 ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga pada pagi hari ini alhamdulillah kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka pendampingan individu untuk Bapak Anton dalam serangkaian pendidikan guru penggerak angkatan ke-11. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama Bapak, Ibu, khususnya Bapak Harsani selaku PP, kami ingin menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Kepala Sekolah sebab belum bisa hadir pada kesempatan ini secara langsung karena di waktu yang bersamaan beliau ada pertemuan rapat koordinasi bersama MKKS untuk menyiapkan kegiatan besok, sehingga beliau meminta saya untuk mewakili dan menyambut kehadiran Bapak di sini. Yang kedua, inilah kondisi sekolah kami, Pak. Kurang dan lebihnya seperti ini. Semoga apa yang kami berikan untuk hari ini tanpa mengurangi
niat dan manfaatnya nanti begitu. Memang untuk kegiatan PI begitu seperti yang mungkin Bapak Ibu GP yang sudah pernah mengalami PGP, ketika kegiatan PI itu memang kendala kami biasanya di hal untuk ngumpul itu memang menyebabkan waktunya itu molor-molor sedikit karena ada hal yang tidak bisa dengan mudah kami tinggalkan, yaitu kelas dan kewajiban di mendampingi anak belajar di kelas begitu Bapak. Kebetulan juga hari ini saya terlambat juga karena di ruang BK saya sedang ada layanan khusus bersama anak-anak begitu yang membutuhkan layanan khusus tentunya, dan menemui beberapa wali murid begitu Bapak. Mohon maaf untuk hal itu. Hal ketiga, tentu saja harapan kami dari kegiatan PI ini memberikan tambahan ilmu, pengalaman untuk kami di SMA Negeri 1 Sumeneb ini, terutama dalam hal pelayanan pembelajaran kepada anak-anak kita, khususnya untuk rekan kami Bapak Januar Anton. Semoga kegiatan ini memberikan banyak manfaat, ilmu dan pengalaman dari Bapak Harsani selaku pengajar praktik untuk Pak Anton. Kiranya itu saja yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu, kurang dan lebihnya mohon maaf. Selamat berkegiatan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Selanjutnya adalah sambutan pengajar praktik kepada yang terhormat Bapak Harsani. Kami persilakan sekaligus menjadi moderator yang akan memandu kegiatan diskusi hari ini. Kurang lebihnya dari saya sebagai pembawa acara, Bapak Ibu sekalian, apabila ada kekhilafan, minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Wakil Kepala Sekolah SMA 1 Sumeneb, dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMA 1 Sumeneb. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pertama-tama puji serta rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang sangat cerah ini. Saya ditakdirkan bisa berkumpul di tengah-tengah guru-guru hebat Kabupaten Sumeneb. Hal yang jujur saja, hal yang sama sekali tidak pernah terbayangkan dalam pikiran saya akan hadir di tengah-tengah Bapak Ibu Guru. Karena tujuan saya menjadi pengajar praktek itu untuk mendampingi CGP yang dari kepulauan. Qadarullah saya ditugaskan untuk mendampingi yang dari kota. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu terhaturkan kehadiran junjungan kita, Nabi kita, Habibullah, teladan kita, guru terbaik sepanjang masa, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih yang luar biasa telah menyempatkan hadir pada kegiatan pendampingan individu. Ini pendampingan individu yang kedua dari program Guru Penggerak. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Mungkin sebagian ada seangkatan dengan saya dari Guru Penggerak Angkatan 5 yang mungkin sudah tahu saya
Nama saya Harsani. Saya dari Sabeken. Saya guru penggerak angkatan 5. Dan alhamdulillah sampai sekarang itu guru penggerak masih satu-satunya putra kepulauan sampai sekarang. Dan kalau ibu bertanya apakah saya kepala sekolah, belum. Saya belum PNS, saya masih GTT. Alhamdulillah sampai sekarang saya masih GTT. Ya, alhamdulillah sampai sekarang saya masih GTT. Iya, sudah jadi guru penggerak. Kemudian ini hal yang sangat luar biasa bagi saya, bisa belajar bersama Bapak Ibu guru. Ini tidak ada yang menggurui, kita sama-sama belajar. Saya datang ke sini untuk belajar dari Bapak Ibu guru. Tujuan dari pendampingan individu yang kedua ini adalah mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Ini adalah bagian dari proses belajar program guru penggerak angkatan 11, yaitu membuat visi. Dari CGP itu membuat visi dirinya sebagai pendidik, yang mana visi dirinya sebagai pendidik ini diharapkan menjadi dasar mengembangkan visi sekolah yang berpihak kepada murid. Oleh karenanya diharapkan kepada Bapak Ibu guru hebat ini untuk mengikuti proses diskusi nanti secara aktif, sehingga apa yang kita bicarakan, apa yang kita diskusikan di ruangan yang penuh barokah ini tidak sebatas di kertas plano dan laporan tugas, tetapi akan menjadi dasar evaluasi atau dasar refleksi kita nanti untuk membangun visi sekolah kita, yang mana visi itu berpihak kepada murid. Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya saya tidak akan berpanjang lebar karena yang akan memandu diskusi pada pagi hari ini akan dipandu langsung oleh Bapak Anton selaku CGP. Mungkin itu yang dapat bisa saya sampaikan pada hari ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan seterusnya saya silakan kepada Pak Anton. Baik, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Wakasek Kesiswaan, Bapak Ivan. Kemudian yang kedua yang terhormat Bapak Harsani selaku pengajar praktik PGP Angkatan 11. Yang terhormat juga Bapak Ibu Guru sekaligus tenaga arsiparis yang saya banggakan dan saya cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berkat beliau kita bisa berkumpul dalam ruangan yang penuh barokah dan berkat ini. Kemudian sholawat dan salam juga semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena berkat beliaulah kita umat manusia diberikan cahaya petunjuk. Terima kasih yang sedalam-dalamnya juga saya sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah, dalam hal ini diwakili oleh Pak Ivan, kemudian Bapak Harsani selaku pengajar praktek, Bapak Ibu Guru, dan tenaga arsiparis yang bersedia meluangkan waktunya mendampingi dan membersamai saya dalam kegiatan pendampingan individu 2 dengan tema diskusi visi dan prakarsa perubahan. Bapak Ibu mungkin pernah berpikir bahwasanya visi sekolah kita itu dari mana? Apakah kiranya sudah berpihak pada murid? Nah, jadi poinnya apa yang sudah saya pelajari
dalam hal ini poinnya adalah visi yang berpihak pada murid Bapak Ibu. Nah, langsung saja biar tidak menyita waktu yang banyak. Jadi rangkaian kegiatan yang akan kita kerjakan hari ini diantaranya adalah melengkapi kalimat terumpang terkait cita-cita untuk murid. Di situ terdapat 6 buah pertanyaan yang nantinya Bapak Ibu akan mengisi sesuai dengan cita-cita atau keinginan atau harapan yang Bapak Ibu inginkan terhadap murid kita di SMA Negeri 1 Sumeneb. Nanti bisa dituliskan di sticky note, kemudian hasilnya bisa ditempelkan di bagian belakang. Sudah saya persiapkan di situ. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, kita akan mendiskusikan kembali visi SMA Negeri 1 Sumeneb yang di depan sudah terpampang, yaitu terwujudnya pelajar Pancasila yang agamis, unggul, berwawasan global, dan berbasis kearifan lokal. Nah, dari visi ini kiranya mungkin apakah perlu didiskusikan kembali, ada tambahan atau perbaikan, atau mungkin saja ini sudah yang terbaik, ya, terbaik dari cita-cita yang sebelumnya sudah dituliskan oleh Bapak Ibu, khususnya tujuannya untuk kepentingan murid kita. Kemudian Bapak Ibu juga akan mengisi terkait sikap dan perilaku seperti apa yang bisa mewujudkan visi SMA Negeri 1 Sumeneb. Jadi sikap gurunya harus seperti apa, sikap muridnya seperti apa. Nah, jadi di lembar kegiatan sudah saya persiapkan semua. Terakhir di sini nanti Bapak Ibu akan mengisi prakarsa perubahan menggunakan pendekatan inquiry apresiatif dengan metode Bagja. Baik Bapak Ibu, langsung saja pada lembar kegiatan yang pertama. Di situ terdapat beberapa kalimat terumpang. Seperti contohnya kita memimpikan murid yang titik-titik. 2, kita percaya bahwa murid adalah titik-titik. Nah, itu bisa langsung diisikan di lembar sticky note, kemudian bisa ditempelkan di belakang Bapak Ibu. Iya, itu yang pertama. Kita mewujudkan murid yang A saja ya Pak? Iya, yang pertama. Bapak Ibu, jika mengalami kesulitan terkait mimpi dari murid kita, bisa diulas kembali terkait profil pelajar Pancasila. Tentunya masih ingat di ingatan kita ada 6, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Bapak Ibu yang sudah menuliskan bisa langsung menempelkan di tempat yang sudah disediakan di paling kiri Bapak Ibu. Monggo bisa langsung ditempelkan. Baik, terima kasih Bu Aisyah, Bu Anis, Bu Hermin, terima kasih.
Darwis, Bu Rini. Baik, terima kasih Pak Al-Muhnan, terima kasih Bu Ardiana, dan terima kasih Bu Eko. Ya, berikutnya mungkin saya minta bantuannya kepada Bu Aziza untuk membacakan terkait mimpi rekan-rekan guru yang ada di sini semua untuk dibacakan, Ibu. Ya, monggo Bu Aziza. Yang pertama, Ya, Bu. bagus adab dan akhlaknya, sopan santun serta kreatif dan mandiri. Baik, terima kasih. Lanjut ya. Kedua, yang dapat menempatkan dirinya mandiri dan berakhlak mulia. Terus memimpikan murid yang berinteraksi, profil pelajar Pancasila, berkarakter profil pelajar Pancasila dan berprestasi. Memimpikan murid yang berakhlakul karimah, bertanggung jawab, berlandaskan iman dan takwa, serta mampu berwawasan kritis dan mandiri. Selanjutnya, memimpikan murid yang beriman, berakhlak dan sukses. Terus berakhlak mulia, kreatif, kolaboratif, berkarakter, agamis, cerdas, kreatif, mandiri dan berwawasan. Siswa yang berkarakter agamis, mandiri. Ada lagi ibadah yang kesadarannya unggul, kompetensi baik, hard skill maupun soft skill. Beriman, bertakwa dan berakhlak mulia, berprestasi, mampu bersaing di tingkat global, tetap atau mampu melestarikan budaya lokal yang baik, serta berwawasan lingkungan. Yang terakhir, murid yang beradab. Baik, terima kasih banyak Bu Aziza. Ternyata banyak impian dari Bapak Ibu terkait murid kita di masa yang akan datang. Berikutnya langsung saja diisikan kembali terkait pertanyaan kedua. Kita percaya bahwa murid adalah titik-titik. Ya, bisa diisikan di sticky note-nya kembali. Ya, langsung ditempel kalau yang sudah Bapak Ibu. Pak Ivan sudah selesai. Ya, mungkin Pak Ivan dan yang lain yang sudah selesai juga bisa langsung secara berkelanjutan menjawab pertanyaan yang berikutnya. Di sekolah kita mengutamakan titik-titik. Kita percaya bahwa murid adalah memiliki life skill dan potensi. Kita percaya bahwa murid adalah anak cerdas. Kita percaya murid adalah manusia yang memiliki potensi. Kita percaya bahwa murid adalah hebat dan luar biasa. Kita percaya bahwa anak kita mau sukses dan berjuang di masa depan. Kita percaya bahwa murid adalah insan yang mempunyai potensi yang bisa dikembangkan. Kita percaya bahwa murid adalah aset utama bagi negara yang kelak akan meneruskan cita-cita bangsa. Dan kita percaya bahwa sumber amal jariah kita
yang saya yakin akan mampu membanggakan sekolah sesuai dengan visi dan misi. Kita percaya bahwa murid memiliki potensi pada bidangnya masing-masing dan mereka sebenarnya mampu mengembangkan semua potensinya tersebut. Kita percaya bahwa murid adalah aset utama dengan segala potensinya untuk masa depan bangsa dan negara. Terima kasih. Terima kasih Bu Hermin. Iya. Terima kasih Pak Darwis, Pak Rahman. Untuk pernyataan yang ketiga mungkin saya minta bantuannya Pak Darwis untuk membacakan. Yang ini Pak ya? Yang ketiga Pak. Baik Bapak Ibu sekalian, saya akan membacakan supaya tidak kelihatan tegang. Di sekolah kita mengutamakan ada yang menjawab kesadaran berkarakter baik dan budaya positif. Alhamdulillah. Yang berikutnya, di sekolah kita mengutamakan peningkatan adab, kompetensi dan karakter. Alhamdulillah. Sekolah kita mengutamakan akhlakul karimah. Adab dulu baru ilmu. Nah itu jawaban singkat tapi padat. Siswa kita yang takwa dan tangguh dan kuat lahir batin. Nanti ada batinnya mantan. Untuk ilmu kebatinan. Lahir dan batin Pak ya. Iya. Pembelajaran yang berpihak kepada murid, pembelajaran yang berpihak pada murid, kemudian dan pendidikan yang berkarakter. Yang berikutnya adalah akhlak, religius, berakhlak dan berilmu. Pelajaran yang berkualitas. Yang terakhir, di sekolah kita mengutamakan asah, asih dan asuh. Terima kasih, itu yang ketiga. Ya, terima kasih banyak Pak Darwis. Sama-sama. Yang keempat mungkin bisa langsung dibacakan oleh Bapak Ar-Rahman. Ya. Terima kasih Bapak Anton. Saya akan membacakan pertanyaan yang keempat sekaligus jawaban dari teman-teman Bapak Ibu guru. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa akhlak yang baik lebih penting dari ilmu yang tinggi. Luar biasa. Sepakat. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka ingin belajar dan menjadi insan yang sukses tentu untuk kehidupannya di masa depan. Amin. Amin. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa wajib belajar, jelas. Kemudian murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka harus belajar dengan giat untuk mengembangkan kompetensi akademik dan non-akademik. Sekolah adalah jalan yang nyata menuju masa depan. Bahwa karakter yang baik berlandaskan keimanan adalah dasar utama. Luar biasa. Mereka sadar akan tugas belajarnya. Ini murid kita sadar. Di sekolah adalah tempat untuk belajar. Mantap. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa
Mereka merupakan bagian dari masyarakat dan aset pembangunan di masa depan. Belajar adalah untuk meraih masa depan dan harus dilakukan dengan sungguh-sungguh sesuai dengan potensi yang dimiliki. Bentuk kerjasama agar karakter sekolah terjaga dengan baik. Mantap, luar biasa jawaban Bapak Ibu Guru. Ya, terima kasih banyak Pak Rahman. Berikutnya kepada Bapak Ivan dipersilakan untuk menjawab pertanyaan yang kelima, membacakan Bapak. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya akan membacakan jawaban dari Bapak Ibu terkait pertanyaan yang kelima, pernyataan yang kelima. Kita warga di sekolah ini yakin untuk titik-titik. Dan saya bacakan dari jawaban Bapak Ibu semuanya. Satu-satu, kita warga di sekolah ini yakin untuk mencapai kualitas belajar yang baik dibutuhkan lingkungan belajar yang baik pula. Sepakat. Yang kedua, dengan pendidikan kita dapat memperbaiki kehidupan. Kata-kata mutiara hari ini. Kita warga di sekolah ini yakin untuk mampu menjadikan sekolah ini sebagai wadah untuk mengembangkan siswa, mengembangkan semua potensi yang dimiliki warga sekolah. Kita warga di sekolah ini yakin untuk bisa mewujudkan visi misi sekolah. Wah, ringkas padat. Bekerja untuk mencapai tujuan bersama. Sekolah ini juga yakin untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Nah, asik ini. Kemudian, sekolah ini juga yakin untuk saling memperbaiki diri demi kesuksesan peserta didik. Kita warga di sekolah ini yakin untuk mendidik anak perlu kesabaran dan perjuangan untuk mewujudkan pembelajaran berpihak pada murid. Berikutnya, kita juga yakin untuk mencapai cita-cita dan harapan murid menjadi insan yang sukses dan beradab. Dan selanjutnya, kita juga yakin selalu mengutamakan kepentingan murid dalam proses pembelajaran. Dan yang terakhir, kita warga di sekolah ini yakin untuk melakukan yang terbaik demi kemajuan peserta didik. Mantap, luar biasa Bapak Ibu. Berikutnya pertanyaan terakhir bisa dibantu untuk dibacakan oleh Bu Eko. Terima kasih Pak Ivan untuk pernyataan yang ke-6 ya. Pak Anton. Sama-sama. Terima kasih. Iya. Kita dan warga sekolah ini paham bahwa yang pertama, perjuangan ini membutuhkan kerjasama, kerja keras, kerja cerdas. Wah, luar biasa. Iya. Sepakat Bu Eko. Tanpa kerjasama yang baik, kita sulit untuk mencapai tujuan. Jadi kolaborasi. Setiap anak memiliki bakatnya sendiri, sehingga jalan kesuksesannya pun masing-masing. Kemudian kita dan warga di sekolah ini paham bahwa cita-cita dan harapan dapat terwujud jika semua warga sekolah bekerja sama untuk mencapai cita-cita dan visi sekolah. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa mewujudkan sesuatu yang baik tidak semudah yang kita bayangkan. Tapi kita yakin
bahwa semua bisa kita capai dengan kesuksesan. Luar biasa. Kemudian kita dan warga di sekolah ini paham bahwa tantangan pendidikan saat ini perlu dijawab dengan program dan aksi nyata. Luar biasa. Kita ya, dan warga di sekolah ini paham bahwa pendidikan dan pembelajaran berdasarkan spiritualitas dan sosialitas ya dalam dapat meningkatkan mutu sekolah. Kita dan warga di sekolah ini paham dengan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Kemudian untuk membentuk murid yang berkarakter dibutuhkan kerjasama dari semua personil di sekolah. Dan yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa setiap pembelajaran harus berpihak pada murid. Mantap, luar biasa. Terima kasih banyak Bu Eko. Bapak Ibu guru sekalian, saya ucapkan terima kasih karena telah mengisi kalimat terumpang terkait cita-cita untuk murid kita di masa depan. Berikutnya kita langsung melanjutkan kembali ke lembar yang kedua, Bapak Ibu ya. Lembar kegiatan yang kedua, kita ingin melihat kembali visi SMA Negeri 1 Sumeneb yang sebelumnya sempat diperbaharui sebenarnya, kalau tidak salah di tahun 2020 kalau tidak salah, pas zamannya Bu Dewi mungkin pada saat menjadi guru penggerak ya. Di sini kalimatnya terwujudnya pelajar Pancasila. Nah, kalau kita mereview kembali terkait pelajar Pancasila, profil pelajar Pancasila itu sudah komplit Bapak Ibu, beriman dan bertakwa, berkebinekaan global, kemudian kritis mandiri. Nah, ini sudah terangkum 6 itu, yang agamis, unggul, berwawasan global dan berbasis kearifan lokal. Dalam hal ini mungkin garis bawahnya adalah peduli lingkungan, peduli terhadap sesama di antara kita. Nah, kiranya apakah visi sekolah kita ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid, atau mungkin ada perlu masukan tambahan? Nah, boleh Bapak Ibu, ini demi kepentingan sekolah kita bersama ya. Mungkin ada tambahan atau tetap begitu, ini sudah paten. Nah, artinya untuk saat ini belum diperlukan perubahan. Seperti yang kita tahu Bapak Ibu, perkembangan teknologi berdampak terhadap perilaku murid-murid kita tentunya. Nah, barangkali adakah poin-poin atau nilai-nilai yang perlu ditambahkan dalam visi di sekolah kita. Mungkin ini Pak, dari Pak Ivan atau dari Bu Dewi. Ya, monggo Bu Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Pak Ton. Ini sebenarnya sudah bagus sekali visi dari SMA Negeri 1 Sumeneb. Cuma di sini saya barusan berdiskusi dengan Bu Hermin, apa sih bedanya antara religius dan agamis. Nah, barusan saya, jadi ayo kita bahas bersama, apakah itu terwujudnya pelajar Pancasila itu apakah kita tambahkan juga dengan kata-kata profil, karena di situ tidak ada profil. Terwujudnya profil pelajar Pancasila yang religius, menurut saya ya, yang religius, unggul, berwawasan global dan berbasis kearifan lokal. Mungkin perlu penyempurnaan sedikit, itu menurut saya. Tambahan dari saya. Terima kasih banyak Bu Dewi. Ya, ini jadi diskusi kita bersama sebenarnya. Tadi ada tambahan kata-kata profil, terwujudnya profil pelajar Pancasila, begitu ya. Yang dimana di dalamnya profil pelajar Pancasila di poin pertama itu sebenarnya sudah ada beriman dan bertakwa, kemudian religius, ada unsur religiusnya kalau nggak salah. Kita coba. Nah, beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Religius belum muncul ya, belum muncul. Nah, kiranya gimana Bapak Ibu? Apakah perlu? Ya. Menurut saya, jadi kalau memang
lebih komprehensif gitu ya. Jadi Komprehensif. terwujudnya pelajar profil pelajar Pancasila, ya, koma, gitu ya, unggul, nggak usah yang, jadi unggul, berwawasan global dan berbasis kearifan lokal gitu. Oh iya, artinya kata agamis sudah include di profil pelajar Pancasila, begitu ya? Iya. Baik. Kan ada berapa karakter itu ya, 6 Iya. karakter. Kemudian unggul, nah pasti kita ingin siswa kita unggul. Kemudian berwawasan global. Kalau yang di profil kan berkebinekaan global. Iya. Nah ini berwawasan global. Berwawasan global ya. Dan jangan lupa tetap harus berbasis kearifan lokal. Kearifan lokal. Baik. Gimana Bapak Ibu yang lain? Barangkali. Oh ya, dari Bu Eko. Ya. Terima kasih. Jadi juga saya setuju dengan agamis itu mungkin bisa diganti ya, karena profil pelajar Pancasila di situ sudah ada beriman, bertakwa dan berakhlak mulia. Kemudian kalau saya itu juga berpendapat untuk berwawasan lingkungan ini perlu dicantumkan dalam visi misi, sehingga nanti arah kita juga untuk menciptakan lingkungan belajar yang berwawasan lingkungan itu bisa kita lebih fokus ke situ untuk mencapai sekolah kita yang asri, yang berlingkungan, berwawasan lingkungan, sehingga kita juga ada arah untuk bagaimana menata lingkungan di sekolah kita itu menjadi lebih baik, termasuk pengelolaan sampahnya. Baik. Jadi tambahannya dari Bu Eko, berwawasan global, berbasis kearifan lokal dan peduli lingkungan, begitu Bu Eko? Atau gimana kata-kata? Terwujudnya profil pelajar Pancasila yang berwawasan global, berbasis kearifan lokal dan berwawasan lingkungan. Berwawasan lingkungan, Bu ya. Jangan tanggung-tanggung. Kalau hanya wawasan hanya sekedar Iya. wacana, jadi Iya. berbudaya lingkungan, Berbudaya lingkungan. Ya, gimana Bapak Ibu yang lain sepakat ya? Iya. Visi SMA 1-nya tetap yang asli yang tadi itu. Nanti usulan-usulan tulis di bawahnya itu Pak. Iya. Oh ya. Itu jangan diubah dulu ya. Iya. Siap. Ini hanya Ya. Nah ini saya catat supaya ini apa tidak lupa begitu masukan-masukan dari Bapak Ibu. dicatat Pak, ditaruh di bawah. Iya, siap. Ini tambahannya tadi berbudaya lingkungan ya, berbudaya lingkungan. Baik, Bapak Ibu, mungkin ada tambahan masukan lagi dari Bapak Ibu yang lain atau sudah cukup? Cukup Bapak Ibu ya. Saya berharap ada satu lagi dari Pak Ivan, ini calon pengawas yang nantinya harusnya akan mendampingi kepala sekolah, memberikan masukan-masukan begitu. Ya, baik Bapak Ibu, kalau kita sudah menyepakati terkait usulan visi SMA Negeri 1 Sumeneb ini ke depan, berikutnya kita lanjutkan kembali terkait sikap dan perilaku murid, guru, kepala sekolah, dan mungkin orang tua, karena kita tidak bisa apa istilahnya mewujudkan visi itu kalau tidak berkolaborasi juga dengan orang tua yang mencerminkan visi yang dirumuskan tersebut. Nah, mungkin bisa dicatatkan dulu poin-poinnya, nanti saya coba tanyakan satu persatu. Jadi sikap dan perilaku seperti apa pada murid, guru, kepala sekolah, serta orang tua yang kiranya nanti bisa
mencerminkan visi yang dirumuskan tersebut. Begitu. Monggo Bapak Ibu diisi dulu di lembar kegiatannya. Bisa menampakkan profil pelajar Pancasila, terus berwawasan, masuk sekolah tidak terlambat. Begitu juga mungkin guru untuk tidak terlambat masuk sekolah dan kelas mungkin. Kemudian untuk orang tua mungkin bisa jadi adanya dukungan. Pak Ibu yang sudah selesai, mungkin ada yang bisa langsung menyampaikan dari Pak Ivan mungkin. Yang bisa kita lihat dari murid, baik murid, guru, kepala sekolah ataupun orang tua, dalam mencerminkan visi yang sudah dirumuskan, yaitu menurut saya bentuk dukungan konkret terhadap program sekolah dengan cara berpartisipasi secara aktif untuk peningkatan kualitas pembelajaran, seperti contoh konkretnya hadir dalam semua kegiatan sekolah, baik guru, murid, ataupun kepala sekolah. Dan untuk wali murid yang bisa mencerminkan visi itu adalah bergotong royong bersama warga sekolah yang lain, murid, guru, dan kepala sekolah, dalam mewujudkan program sekolah baik secara material maupun non material. Maksudnya kalau ada dana pembangunan ya ikut berpartisipasi, Pak. Begitu. Tersirat Pak ya? Iya. Terima kasih banyak Pak. Ya. Bapak Ibu yang lain mungkin Bu Ardiana. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Di sini untuk sikap dan perilaku yang mencerminkan visi yang dirumuskan. Di sini saya menuliskan dengan beberapa poin. Jadi saya poin untuk murid. Di sini murid hendaknya taat dan sadar untuk mentaati tata tertib yang berlaku, karena hal tersebut pada dasarnya demi untuk kebaikan mereka, demi untuk perubahan perilaku yang lebih baik. Terus untuk yang poin guru, di sini penekanan yang saya tuliskan, guru hendaknya menjadi tauladan yang baik dan selalu melakukan proses belajar dan pembelajaran yang berpihak pada murid. Terus poin yang ketiga, kepala sekolah di sini hendaknya memberikan kebijakan-kebijakan yang berpihak pada murid dan untuk kepentingan murid. Untuk selanjutnya poin orang tua hendaknya mendukung setiap program sekolah. Seperti itu mungkin kurang lebih. Terima kasih banyak masukannya Bu. Material maupun non Material, dipertegas lagi material maupun non material. Di garis bawah itu Bu Ardiana. Masukan dari Pak Ivan. Baik. Satu lagi mungkin dari Bu Aisyah. Terima kasih Pak Anton. Iya. Menurut saya sikap dan perilaku yang mencerminkan visi SMA Negeri 1 Sumeneb, baik itu dari murid terlebih dahulu. Yang pertama, visi kita itu adalah agamis atau religius. Itu dibuktikan dengan adanya pembacaan ayat suci Al-Quran di awal pembelajaran, kemudian ada program-program yang mendukung pada visi tersebut. Kebiasaan baik Ibu ya. Iya. Kemudian yang kedua, unggul. Ini di murid juga unggul dalam prestasi, banyaknya siswa
kita yang berprestasi baik di akademik atau non akademik, baik di tingkat daerah, nasional, bahkan sampai ke internasional harapannya. Amin. Kemudian dari guru, pembiasaan disiplin dalam pembelajaran, kemudian menciptakan pembelajaran yang aktif, kreatif, inovatif, dan mampu mengembangkan semua potensi dan bakat minat anak ya Pak. Dari kepala sekolah juga memberikan kebijakan dan mendukung semua pengembangan tersebut dan juga memberikan contoh dan teladan yang baik dalam keseharian. Dari wali murid mendukung semua program sekolah. Itu saja dari saya Pak Anton. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Aisyah dan Bapak Ibu guru yang lain terkait masukannya, apa yang perlu kita lakukan, murid lakukan, kepala sekolah lakukan, dan orang tua. Tentunya visi yang mau kita bentuk ini atau kita jalankan ini, kita wujudkan ini tidak bisa kita bekerja sendiri. Tentu harus butuh tenaga orang lain. Tentunya butuh kerjasama, kolaborasi. Ya, betul banget. Ada roda penggerak. Roda penggeraknya itu sebenarnya ada dua kan. Guru itu muatannya dengan siswa. Oh iya. Roda penggeraknya itu kepala sekolah dan masyarakat. Kepala sekolah dan Ya, masyarakat. Jadi guru dan murid itu muatannya. Itu yang kita. Guru kan yang membawa ya. Ya. Sedangkan sarananya itu kepala sekolah dan masyarakat. Betul. Yang punya pengaruh langsung menggerakkan kepala Jadi kita sekolah. muatannya dengan siswa. Ya, betul. Gitu. Jadi Betul sekali. guru menggandeng siswa untuk mewujudkan itu. Betul, betul. Karena semua sarana dan lain sebagainya itu ada di kepala sekolah dan masyarakat. Betul itu. Itu kami juga pelajari di bagian lingkungan pengaruh. Ternyata meskipun Bu Anies sudah ikut CWP itu luar biasa wawasannya. Baik. Pengalaman. Ada dengan kita sudah orang-orang internasional. Baik. Namanya penggeraknya guru penggerak. Di atasnya guru penggerak. Roda lebih banyak. Itu sebenarnya itu ada. Baik, terima kasih banyak Bu Anies masukannya. Nah, berikutnya Bapak Ibu, dari visi yang kita sudah susun bersama tadi, kita akan membuat satu kalimat prakarsa perubahan. Ya, tentunya mungkin banyak ya prakarsa perubahan yang ingin kita wujudkan bersama agar tercapai yang namanya visi. Nah, untuk membuat satu kalimat prakarsa perubahan itu yang saya pedomani di sini menggunakan metode ATAP. Jadi yang pertama A-nya itu adalah awal atau aset, yaitu berdasarkan kekuatan, aset, modal, potensi sekolah, murid, komunitas yang teridentifikasi dapat membantu meningkatkan kualitas pembelajaran murid. Jadi dalam menyusun prakarsa perubahan ini berdasarkan nanti pendekatan inquiry apresiatif, itu pendekatannya bukan pada masalahnya tetapi pada aset. Aset sekecil apapun yang kita miliki itu ternyata bisa digunakan untuk mewujudkan visi yang ingin kita cita-citakan. Kemudian yang kedua, tantangan. Nah, ini memang basisnya adalah masalah, tapi masalah yang ada itu diubah menjadi bentuk tantangan. Kemudian A-nya adalah aksi, yaitu kontribusi individu pendidik, murid, kepala sekolah untuk menjalankan prakarsa perubahan tersebut. Dan yang terakhir adalah pembelajaran. Jadi pembelajaran di sini terkait pembelajaran bermakna atau adab kebiasaan yang diharapkan tumbuh dan melekat di bawah murid hingga dewasa. Itu pembelajarannya. Nah, di sini saya coba membuat sebuah metode ATAP. Ini contoh saja Bapak Ibu ya. A di sini murid tumbuh dalam lingkungan yang ramah, rukun, religius, dan gotong royong serta didukung oleh guru yang memiliki kompetensi kepribadian. Ini aset yang kita miliki. Tentunya banyak yang lain. Ya, kalau kita lihat di sini sekolah kita dekat dengan pondok pesantren. Seperti itu. Makanya
di situ timbul yang namanya sikap religius. Kemudian rukun dibandingkan dengan kabupaten lain, misalnya Kabupaten Sumeneb dari kultur bahasa yang digunakan itu yang paling halus. Itu aset yang kita miliki. Kemudian tantangannya mengarahkan dan mengontrol kebiasaan pergaulan murid terhadap penggunaan teknologi dan berkolaborasi membangun komunikasi dengan orang tua untuk meningkatkan perhatian pada putra-putrinya di rumah. Tantangan ini saya angkat dari sebuah permasalahan di mana penggunaan HP di kelas Bapak Ibu itu terkadang lepas dari kontrol kita. Begitu sedikit saja pergantian jam misalkan, nah itu biasanya yang putra itu kumpul di bagian belakang guru untuk mabar gitu. Nah, atau mungkin misalkan membuat konten-konten TikTok yang di luar batas kewajaran seperti itu. Live ya Bu ya. Berikutnya aksinya mengintegrasikan nilai religius dan etika dalam setiap aktivitas murid di sekolah, mengontrol penggunaan HP di sekolah, membangun komunikasi dengan orang tua. Mungkin nanti juga menjadi masukan di bagian kesiswaan, tetapi ini butuh pertimbangan yang luar biasa karena terkait sama privasi anak dalam penggunaan HP. Tapi yang saya temui di beberapa sekolah, Pak Ivan, di SMP 1, di MAN, itu terkait penggunaan HP, itu dikumpulkan pada tim tatib. Jadi kalau guru di situ mengizinkan anak-anak tersebut menggunakan HP, itu baru diambil oleh perwakilan kelas untuk bisa digunakan. Itu PR sekolah kita sebenarnya. Tetapi memang ada beberapa sekolah yang pertimbangannya terkait privacy. Nah, jadi itu hak setiap anak. Karena saya lihat di SMP 2 tidak menerapkan seperti itu. Nah, kemudian terakhir yang PR saya kemarin itu adalah penggunaan sepatu. Alhamdulillah sama Pak Ivan diwujudkan dalam bentuk langsung peraturan, berubah peraturannya tidak boleh membuka sepatu lagi masuk ke dalam kelas karena mengubah kebiasaan itu kan susah sekali. Nah, akhirnya anak-anak lebih tertib, sepatu dipakai ke dalam kelas, keluar kelas pun ternyata ya dipakai. Dampaknya luar biasa memang satu perubahan. Terima kasih banyak Pak Ivan. Terus terkait pembelajaran, murid memahami mengapa mereka perlu menjunjung tinggi akhlak serta beretika dalam penggunaan teknologi. Nah, untuk membuat satu kalimat prakarsa ini, Bapak Ibu, saya menggunakan metode pendekatan inquiry apresiatif menggunakan tahapan bagja. B-nya buat pertanyaan utama, kemudian A ambil pelajaran, kemudian G-nya adalah gali mimpi. Tentunya ini berupa pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu, dan di kolom sebelah kanannya adalah daftar tindakannya. Kemudian jabarkan rencana, A-nya adalah atur eksekusi. Nah, prakarsa perubahan, satu kalimat prakarsa perubahan yang ingin saya terapkan di sini yaitu membangun akhlak mulia pada murid. Nah, kira-kira membangun akhlak mulia pada murid. Tentu nanti Bapak Ibu bisa berbeda. Misalkan mau ngambil dari berwawasan globalnya, misalnya ingin meningkatkan minat belajar siswa, itu kan bisa nanti hubungannya sama visi seperti itu. Jadi ini yang saya ambil adalah membangun akhlak mulia, karena visi saya pada saat kemarin disampaikan Rukol itu adalah salah satunya berakhlak mulia. Nah, untuk menciptakan siswa yang berakhlak mulia ini seperti apa? Nah, di sini saya menggunakan pendekatan inquiry apresiatif dengan metode bagja. Nah, contoh buat pertanyaan utama, pertanyaannya bagaimana cara untuk membangun akhlak mulia pada murid? Nah, daftar kegiatannya, 1. Berdiskusi dengan rekan guru, tim TPPK, karena di sekolah sudah terbentuk tim TPPK.
kemudian wali kelas dan kepala sekolah, terus menggalang dukungan dari semua pihak di sekolah dan orang tua di rumah. Kemudian ambil pelajaran. Pertanyaan yang muncul, apa saja aktivitas apa saja yang bisa dilakukan untuk membangun akhlak mulia? Apa saja yang dibutuhkan untuk membangun akhlak mulia? Terus keterampilan apa yang guru miliki untuk membangun akhlak mulia? Daftar tindakannya menyusun beberapa aktivitas yang membangun akhlak mulia. Seperti contoh, kita sudah menerapkan pembiasaan positif, yaitu mengaji di awal pembelajaran, kemudian sholat Jumat berjemaah secara bergilir kelas 10, 11, dan 12 seperti itu. Kemudian pembiasaan 5S, senyum, sapa, salam, sopan dan santun, Bapak Ibu. Nah, jadi nggak bisa ini kita bergerak sendiri, misalkan hanya kepala sekolah saja, maka semua pihak harus terlibat. Kalau ada anak yang kurang tepat perkataan atau tindakannya, ya mau tidak mau kita harus mengingatkan seperti itu. Nah, terakhir Bapak Ibu, dari kegiatan metode Bagja ini, di lembar terakhir kegiatan kita, Bapak Ibu diminta untuk membuat satu kalimat prakarsa perubahan yang dapat dilakukan untuk mewujudkan perilaku yang mencerminkan visi sekolah. Bisa langsung dituliskan di lembarannya Bapak Ibu. Apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Salah satu aja, misalkan Bapak Ibu ingin mengembangkan apa? Contoh yang tadi saya sampaikan, membangun akhlak mulia terhadap murid misalnya. Itu bebas Ibu. Misalkan ingin meningkatkan minat belajar siswa melalui kegiatan pembelajaran yang interaktif atau media pembelajaran interaktif. Nah, itu kan tujuannya untuk mewujudkan murid yang intelek misalnya. Nah, boleh Bapak Ibu. Terus apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai? Ini kaitannya sama satu kalimat prakarsa perubahan itu Bapak Ibu. Terakhir, apa saja langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan ini? Bagaimana rancangan waktunya? Seperti itu Bapak Ibu. Bisa langsung dituliskan di lembar kerja yang terakhir Bapak Ibu. Kenapa? Pak Anton, sebentar ya. Iya, monggo Bu Hermin, boleh. Apa tidak sebaiknya ini Pak Anton kan punya prakarsa perubahan? Iya. Jadi kalau saya cermati tadi prakarsa perubahannya kan membangun akhlak. Oh iya, iya betul. Artinya kita diskusikan ya Bu ya. Iya, jadi jangan kita lihat membuat. Karena harapannya begini, Pak Anton itu dari anggap itu prakarsa secara umum. Itu Iya. kan umum ya Mas ya. Kita berharap dari visi itu, dari prakarsa itu, Pak Anton punya prakarsa perubahan yang baru gitu. Iya. Selain dari apa yang sudah kita amalkan, kita amalkan di sekolah gitu. Karena itu nanti Pak Anton akan bermanfaat ketika gelar karya. Pak Anton Iya. nanti akan memunculkan karya baru, inovasi baru Pak Anton sesuai Iya. dengan prakarsa perubahan. Baik Bu Mungkin Hermin. itu akan lebih bermanfaat. Sepakat ya. Coba Pak Anton, bagiannya yang aksi nyatanya Pak Anton. Oh iya. Di bagiannya coba dilihat, coba diperlihatkan. Aksi nyata. Di bagiannya. Oh iya iya. Di AA. Tindakan. Bukan ambil pelajaran. Atur eksekusi Bu. Nah, di sini tindakan yang saya tuliskan, seluruh warga sekolah, dalam hal ini tim TTPDK juga terlibat, menyusun SOP yang menerapkan SOP yang telah disusun. Ini kan kaitannya yang anak mulia Ibu ya. Ini belum saya jelasin terkait yang baru yang mau rencana. Bisa yang baru itu tidak bisa apa ya? Oh iya. Baik. Jadi ketika Bapak itu memiliki perubahan prakarsa perubahan kalau di sana apa? Iya. Kalau SOP itu sudah bisa biasa kita Oh iya. lakukan. Kemudian orang tua sebagai kontrol di rumah itu sudah bisa apa prakarsa perubahan dari Pak Anton dalam tindakan nyatanya di situ.
Baik. diskusi sampai yang terakhir itu. Baik, terima kasih Bu. Iya. Jadi masukan. Iya, terima kasih banyak Bu Dewi, terima kasih banyak. Iya. Baik, saya tunjukkan yang versi saya itu ya. Ini hasil rukun kemarin, biar bisa kita diskusikan bersama. Ini akan jadi bahan masukan ke Pak Ivan ini, Pak. Ini Bapak Ibu, mungkin nanti sumbang masukan terkait prakarsa perubahan yang ingin saya terapkan di sini. Tujuannya ya ini mewujudkan visi yang ada di SMA Negeri 1 Sumeneb, yaitu meningkatkan hasil belajar murid pada pelajaran fisika. Nah, seperti yang Bapak Ibu ketahui, pelajaran fisika ini pelajaran yang asik dan menyenangkan. Asik dan menyenangkan Rekreasi, pelajaran rekreasi. bagi guru fisika begitu ya. Tapi untuk murid-murid kita ini apa namanya, ya agak horor begitu ya. Nah, jadi ini menjadi tantangan sendiri terhadap saya selaku guru fisika. Ya, setidaknya saya ingin menerapkan ini, meningkatkan hasil belajar fisika khususnya ya untuk pelajaran fisika sendiri ya. Nah, di sini langkah yang saya ambil diatur eksekusi. Ya, pertama menyusun RPP dan melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan metode dan model pembelajaran yang terbukti berhasil meningkatkan hasil belajar fisika. Jadi sebelumnya di kegiatan rencana saya berdiskusi dengan para pengajar senior fisika, Pak Rohman, Bu Anis, Bu Aziza di situ. Kemudian saya studi literatur terkait jurnal-jurnal penelitian, metode atau model pembelajaran apa yang dapat meningkatkan hasil belajar murid. Nah, ternyata di situ saya ambillah satu, yaitu model pembelajaran project based learning, nantinya untuk diterapkan di kelas. Nah, tantangannya adalah menerapkan pembelajaran bermakna yang tujuannya kaitan dengan apa, pembelajaran kontekstual. Nah, itu yang susah diterapkan di sekolah. Saya yakin mungkin teman-teman guru di SMA 1 Sumeneb ya belajar ya hanya sekedar mungkin transfer ilmu pengetahuan, tetapi mungkin membangun lesson study, membangun tim. Saya ini mungkin masukan nanti, sayangnya Pak Darwis ada di luar. Jadi tim kurikulum, ini masukan untuk tim kurikulum, kita membentuk tim untuk lesson study. Jadi antar rumpun misalkan fisika itu ada kegiatan lesson study. Saya mengamati pembelajarannya Pak Rohman misalnya. Pak Rohman mengamati pembelajarannya Bu Aziza. Dan itu kita terapkan rutin setidaknya misalkan 1 kali dalam 1 semester. Nah, itu kan otomatis nanti ada perubahan yang terjadi meskipun hanya 1 materi saja. Itu sih mungkin usulan saya ke depan terkait peningkatan hasil belajar murid. Terbentuknya tim nanti untuk bergerak di lesson study. Begitu. Mungkin ada masukan lagi Bapak Ibu yang lain? Ya, Bu Eko, Bu Eko. Terkait tentang lesson study, Pak. Iya, Bu. Terkait lesson study, kebetulan saya dulu waktu S2 itu mengikuti pelaksanaan lesson study di SMA Taruna dan SD di Wono, di daerah Blimbing dekat Arjosari di sana. Jadi kalau lesson study itu tidak hanya hadir di pembelajaran, mulai dari ada 3 tahap ya, dari plan, do dan see. Itu jadi di plan kita itu sudah merencanakan dan dihadiri oleh teman-teman guru di tim itu. Kemudian di pelaksanaannya
bahkan juga di Evaluasinya, akhirnya dievaluasinya dievaluasi. hadir bersama seperti Betul, itu. betul. Jadi mungkin di aksinya di aspek eksekusinya itu Iya. tidak hanya hadir di pembelajaran, tetapi Iya. mulai dari merencanakan itu sudah didiskusikan kayak gitu, Betul. untuk diberi masukan oleh tim-tim dari lesson study itu. Jika memang lesson study itu mau digunakan sebagai prakarsa perubahannya. Iya. Terima kasih banyak masukannya Bu Eko. Mungkin nanti ini juga jadi usulan bersama, terutama pada tim kurikulum yang mungkin bisa menggerakkan teman-teman yang lain seperti itu. Atau mungkin nanti menjadi agenda tersendiri dari komunitas belajar yang sudah dibentuk oleh Bu Dewi dan rekan-rekan yang lain seperti itu. Mungkin ada tambahan lain lagi terkait kegiatan ini, Bapak Ibu? Cukup, Bapak Ibu, ya. Ya, baik. Terakhir saya simpulkan terkait kegiatan ini. Jadi sifatnya kegiatan ini adalah berdiskusi bersama untuk menyusun sebuah visi di SMA Negeri 1 Sumeneb ini yang tentunya tidak lupa untuk berpihak pada murid. Tujuannya seperti itu. Dan membuat sebuah prakarsa perubahan untuk mewujudkan visi tersebut dengan menggunakan pendekatan inquiry apresiatif, menggunakan tahapan bagja seperti itu. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan hari ini. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang sudah bersedia meluangkan waktunya mendampingi sampai proses akhir pendampingan individu dua ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Anton. Luar biasa sekali apa yang disampaikan dan dipaparkan oleh Pak Anton, sangat jelas sekali. Bapak Ibu yang saya hormati, ada beberapa hal catatan yang dapat saya garis bawahi. Pertama, kalau saya mendengar dan melihat tadi apa yang Bapak Ibu sampaikan terkait dengan visi dari visi sekolah SMA 1 Sumeneb ini, Bapak Ibu lebih menekankan kepada karakter dan akhlak mulia yang mana sudah masuk kepada ke dalam dimensi profil pelajar Pancasila. Karena saya yakin Bapak Ibu sadar bahwa karakter atau akhlak mulia ini adalah hal utama dalam sebuah pendidikan, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah juga, bahwasanya beliau diutus innama buistu liutammima makarimal akhlak. Bahwasanya Rasulullah diutus itu untuk menyempurnakan akhlak mulia. Sehebat apapun guru, sehebat apapun visi itu, ketika fondasinya keimanan dan akhlak yang mulia ini kurang bagus, maka visi itu tidak akan maksimal kita terapkan atau capai. Kemudian yang kedua yang saya dapat garis bawahi adalah bagaimana untuk mewujudkan sebuah visi harus terjalin kolaborasi antar warga sekolah, baik itu antara guru dengan muridnya, kemudian antara guru dengan kepala sekolah, kemudian bagaimana juga tadi disampaikan bahwa harus ada roda penggerak, dan roda penggeraknya itu adalah kepala sekolah dan wali murid ataupun masyarakat sekitar. Artinya harus ada sinergitas antara masyarakat, antara dewan guru, antara murid, wali murid dan kepala sekolah. Bapak Ibu yang saya hormati, pertemuan kita sangat luar biasa hari ini. Kemudian diskusi kita sangat luar biasa juga, banyak hal dan banyak ilmu yang dapat saya dapatkan dan yang dapat saya pelajari dari Bapak Ibu guru. Mungkin ini adalah sesi terakhir kita. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mohon izin untuk foto bersama dulu sebagai agenda dokumentasi dari Pak Arsani. Ya, mohon maju ke depan Bapak Ibu.